Fatah gereja akan dibawakan oleh Ibu Kasih. Ipun Sumangga ada. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Meranggen yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Salam sehat, semangat untuk kita semua. Kita selalu semangat. Terkhusus pagi ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan, jadi kita harus semangat. Bapak Ibu yang terkasih, warta gereja pada ibadah pagi hari ini, yang pertama berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 yang semakin meningkat ini Bapak Ibu, maka Majelis GKJ Meranggen memutuskan bahwa pelayanan ibadah minggu dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya untuk sementara dilayani melalui online atau Zoom. Dan pemberhentiannya nanti menunggu situasi dan kondisi bila sudah memungkinkan. Segenap majelis pendamping kelompok untuk itu diharapkan dapat mensosialisasikan hal ini atau ibadah online ini kepada jemaat di kelompok masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menghemat kuota Bapak Ibu, diharapkan panjenengan semua mematikan kamera yang aktif, hanya petugas ibadahnya saja. Jadi kalau kuotanya ingin ngirit Ibu Bapak, monggo yang aktif itu kamera yang bertugas ibadah pada saat ini. Pada saat itu, Bapak Ibu, ada berita sukacita bahwa Majelis GKJ Meranggen telah menerima persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak Joko Srianto. Sinyalnya Bu Titik sepertinya agak sedikit tersendat. Ya. Ayahanda dan Pak Dadan hari Minggu. Sinyalnya jelek. Macet. Ya. Bapak Ibu majelis yang lain apakah bisa menggantikan membacakan sisanya? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena memang ada gangguan sinyal, saya akan berusaha untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Titik Mariati. Majelis GKJ Meranggen telah menerima ucapan syukur dari keluarga Bapak Joko Srianto, warga jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican, uang sebesar 10 juta rupiah untuk peningkatan pelayanan GKJ Meranggen. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berikutnya yang perlu masih bisa di suaranya ada gangguan? Ya. Mungkin Bu Elizabeth bisa melanjutkan, Bu Elizabeth, kalau gangguan. Ya. Bu Christine masih bisa mendengar kok. Masih.
Ya. Masih jelas. Masih jelas, oh nggih. Ya, selanjutnya atas nama jemaat dan majelis GKJ Meranggen, kami semuanya turut berduka atas berpulangnya saudara terkasih kita, Bapak Suwito, lalu saudara Kiki, dan Bapak Sugito. Semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, terlebih memberikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dan untuk warta persembahan, Bapak Ibu bisa juga melihat di warta yang sudah di-share di grup GKJ Meranggen, warta persembahan per kelompok. Kami tidak akan membacakan, kami hanya membacakan total jumlah seluruhnya saja. Untuk kelompok Daud, persembahan dalam ibadah minggu yang lalu, ya, yang tentunya 2 minggu yang lalu ya, Rp1.162.000. Lalu kelompok Daniel 388 ya, kelompok Abraham 1.425.000 lalu kelompok Musa ada 4.300.000 rupiah dan Pepandan Bumirejo 357 rupiah. Lalu berita selanjutnya untuk saudara-saudara kita yang sudah sehat dari isoman, selamat, Tuhan memberkati, supaya tetap semangat, itu keluarga Mas Dita, lalu keluarga Mas Ian, ya masih banyak, lalu Ibu Rusyono dan seterusnya. Kami tidak bisa membaca satu-satu, yang masih juga perlu dukungan doa kita adalah keluarga Mas Ganang, keluarga Bapak Heru, Bapak Sumidi, nanti akan kita bawa dalam doa. Demikian Bapak Ibu sementara yang dapat kami sampaikan, warta gereja, nanti kekurangannya setelah ibadah dimulai. Tuhan memberkati kita semuanya terlebih dalam ibadah ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mulai ibadah ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita kuduskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sama-sama kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait pertama sampai bait yang ketiga. 53.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Setia pada kehendak-Nya, artinya setia menyuarakan kebenaran. Dan setia menyuarakan kebenaran tentu tidak mudah. Seringkali dalam menyuarakannya, kita harus mengorbankan seluruh ketenangan dalam hidup kita. Banyak ancaman dan ketidaknyamanan ketika kita menyuarakan kebenaran. Seringkali kita gagal menyuarakan kebenaran karena kita lebih suka hidup dalam zona nyaman kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa memohon ampunan Tuhan bila kita seringkali tak mau keluar dari zona nyaman kita untuk menyuarakan kebenaran. Mari Bapak Ibu, kami beri waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu Jemaat GKJ Meranggen yang sudah dinaikkan di hadirat-Mu. Tuhan berkenan mendengar seru dari doa Jemaat-Mu GKJ Meranggen. Tuhan berkati kehidupan kami, keluarga besar GKJ Meranggen. Dan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dalam hidup kami sering lupa mengucap syukur kepadamu. Kami hanya merasakan zona nyaman dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut penyesalan kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 33 bait 1 dan kedua. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita
mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Mengikut Tuhan tentu tidaklah mudah, sebab apa yang menjadi harapan kita belum tentu sama dengan rancangannya. Namun barang siapa hidup dalam Tuhan, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Seperti berita anugerah kita hari ini yang diambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 yang demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut Tuhan kita dengan memuji Kidung Jemaat 370, bait 1 dan bait 2. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan yang kita kumpulkan melalui amplop persembahan yang sudah dibagikan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita nyatakan di dalam pujian Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kelima. Padamu Tuhan Allahku. Marilah Bapak Ibu kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang padamu pagi ini dengan hati yang bersyukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami di pagi yang penuh sukacita ini, kami menghaturkan persembahan ini kepadamu. Kami menyadari Tuhan persembahan kami tidak seimbang dengan berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Walaupun kecil, tapi kiranya Engkau berkenan memberkati dan menguduskan, sehingga berguna untuk meluaskan kerajaan-Mu dan bisa mencukupkan kebutuhan pelayanan di gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Meranggen. Di lain kesempatan, kiranya Tuhan mengajar kami supaya bisa mempersembahkan yang sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus ada pada kami, supaya kami dapat memberikan perhatian yang sebesar-besarnya di dalam mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Vikaris Arditya Jati Asmara. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu yang penuh kuasa dengan ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari bacaan leksionari, bacaan Injilnya di Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang
29. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan salam semangat untuk kita sekalian. Saya ingin bercerita ketika tahun lalu saya mengikuti bimbingan di Klasis Semarang Timur. Pembimbing saya ada 4, dan salah satunya adalah pembimbing khotbah, yaitu Pendeta Teguh Prasetyo Adi dari GKJ WPM.
Ada satu hal yang saya ingat sampai sekarang. Beliau itu pernah mengatakan demikian. Jika kamu hari Minggu ini berkhotbah dan khotbahmu itu diingat dan dilakukan oleh 10% jemaatmu, maka kamu cukup berkhotbah 10 kali. Maka semua jemaatmu akan masuk surga. Jika hari Minggu kamu berkhotbah dan khotbahmu itu dilakukan oleh 10% jemaatmu, maka kamu cukup berkhotbah 10 kali. Maka semua jemaatmu akan masuk surga. Pernyataan ini tentunya cukup satir, tapi juga cukup membuat kita berpikir lagi. Ya memang benar bahwa ketika para pendeta itu berkhotbah, para pengkhotbah itu juga berkhotbah di hadapan jemaat, apakah banyak yang melakukan khotbah itu? Melakukannya dalam hidup sehari-hari? Saya rasa kok tidak begitu. Karena ketika kita datang ke gereja membawa shalom, kita belum tentu pulang juga membawa shalom. Yang mungkin membawa shalom dan bertemu shalom ketika sudah pulang gereja adalah Bude Darman. Karena cucunya bernama Shalom. Dia pulang gereja juga ketemu shalom pasti. Tetapi yang pasti adalah para pendeta, para pengkhotbah itu sudah berkhotbah berkali-kali tentang kasih. Tapi kok ya masih ada saja jemaat yang tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan mengasihi di antara anggota keluarganya sendiri mungkin. Sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali para pendeta atau para pengkhotbah ini mengkhotbahkan tentang pengampunan. Kok ya masih ada orang yang tentu mengandalkan dendam dalam hidupnya. Dan saya menyadari bahwa inilah titik lelah, titik capeknya para pendeta dan para pengkhotbah. Ketika apa yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali, sepertinya kok mental-mental saja. Masih banyak orang yang tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, masih banyak orang yang mendendam satu dengan yang lain. Dan ternyata apa yang dialami ini juga dialami oleh Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu senantiasa menyerukan pertobatan. Tobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bersiapkanlah jalan baginya. Dia tak lelah-lelah untuk berkhotbah menyerukan tentang pertobatan. Namun tidak semua orang yang mendengarnya melakukan pertobatan itu. Salah satu contohnya adalah Herodes Antipas. Perlu diingat, Herodes yang disebut di sini bukan Herodes Agung, yang dahulu hidup di zaman ketika Tuhan Yesus lahir, ketika memerintahkan untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun. Bukan, itu anaknya, Herodes Antipas. Yang ada di Markus 6 ini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas memiliki satu dosa yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Ia mengambil istri saudaranya, yaitu istri Herodes Filipus, saudara beda ibu, sebagai istrinya. Mengambil Herodias sebagai istrinya. Ini bertentangan dengan seruan-seruan Yohanes Pembaptis. Walaupun sebenarnya Herodes Antipas ini tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar, adalah orang suci, adalah orang baik yang menyerukan seruan-seruan baik. Akan tetapi apa yang dilakukan yang malah bertolak belakang dari apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis.
ia tidak melakukan pertobatan, namun malah melakukan perzinahan dengan istri saudaranya. Dosa yang kedua yang dilakukan oleh Herodes Antipas adalah ketika hari ulang tahunnya, ketika ia mengundang para pejabat untuk berpesta, dan ia melihat Salome, anak si Herodias ini, menari dengan indahnya. Dan tentunya dalam pesta itu, si Herodes Antipas ini mabuk. Dan di dalam kemabukannya ini, ia berjanji, minta daripadaku apa saja yang kamu ingini, meskipun itu setengah dari kerajaan. Dan dengan cerdik, Herodias memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan terjadilah pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Tapi di sini dikatakan di ayat yang ke-26 bahwa ketika si Salome ini meminta kepala Yohanes Pembaptis, Herodes ini merasa sangat sedih. Artinya sebenarnya ia tahu bahwa ketika dia memenggal Yohanes Pembaptis, dia sedang melakukan kesalahan yang berat. Dia sedang membunuh orang benar dan suci. Dia sedang membunuh orang yang menyerukan suara kebenaran. Tetapi karena reputasinya sebagai raja dipertaruhkan dalam pesta itu, dia tidak bisa apa-apa. Ketika dia menolak apa yang diminta oleh Salome, anak dari Herodias ini, ada sesuatu yang dipertaruhkan, reputasinya sebagai raja. Karena di hadapan oleh para pejabat banyak, dia memberikan janji itu kepada Salome. Ketika dia tidak menurutinya, dia akan disebut-sebut orang sebagai raja yang ingkar janji, raja yang tidak bisa memegang perkataannya sendiri. Oleh karena itu di sini reputasinya sebagai raja itu benar-benar dipertaruhkan. Benar-benar dipertaruhkan. Walaupun di sisi lain Herodes tahu ketika dia membunuh Yohanes Pembaptis, dia sedang membunuh orang benar dan suci. Dia membunuh suara-suara kebenaran. Dihadapkan di dua pilihan itu. Diperhadapkan dalam persimpangan jalan itu, Yohanes milih apa? Herodes milih apa? Dia tetap memilih keegoisan dirinya. Dia tetap memilih apa yang dia inginkan untuk kepentingan dirinya. Dengan kata lain, dia lebih mengikuti suara kedagingannya daripada suara kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam cerita ini kita tahu bahwa sebenarnya Herodes Antipas ini tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis sendiri adalah orang benar dan baik. Akan tetapi ia memilih suara yang lain yang mengendalikan dirinya. Ia memilih untuk berzina dengan dan mengambil istri saudaranya. Ia memilih untuk membunuhnya karena ingin supaya reputasinya tetap baik dalam kerajaan itu. Bukankah kita ini adalah Herodes-Herodes yang hidup di masa sekarang? Kita tahu tentang kasih, akan tetapi tidak melakukan. Kita tahu tentang pengampunan, tapi tidak melakukan. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak kita temui. Kita tahu bahwa ketika kita makan gorengan 3 tapi ngakunya 1, itu salah, tetapi dilakukan. Kita tahu kerjaan kita, kantor kita masuknya jam 8. Kita datang jam 8.15, 8:15. Kita tahu COVID varian Delta ini sungguh ganas. Dan ketika kita harus keluar rumah, kita harus memakai protokol kesehatan.
Tetapi ya tetap saja nongkrong saja, nggak pakai masker, lepas masker ya lepas saja. Kita tahu bahwa hidup kita ini tentu membutuhkan kasih. Dan kasih ini senantiasa dibutuhkan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita sulit sekali untuk mengasihi seorang rekan yang baik? Kalau begitu, apa bedanya kita dengan Yohanes? Maksud saya dengan Herodes. Apa bedanya kita dengan Herodes? Yang sebenarnya dia tahu kebenaran, dia tahu kebaikan, tapi tidak melakukan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mendengarkan suara kebenaran, mendengarkan suara Tuhan itu membutuhkan komitmen dan kesetiaan. Jika kita sudah berkomitmen untuk terus mendengarkan suara kebenaran dan setia untuk melakukannya, maka hal-hal baik akan senantiasa mengikuti kita. Karena itu, hari ini, minggu ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyendengkan hati dan telinga kita pada suara-suara kebenaran dan melakukannya dengan penuh kesetiaan. Selamat hari Minggu, selamat bergumul dan berefleksi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Sama-sama kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa, saya akan hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, anugerah, sabdamu yang indah sudah kami dengar. Jadikan anak-anak-Mu sebagai putra-putra-Mu yang sungguh benar-benar mengerti, memahami kebenaran dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sabdamu menegur kami, sebenarnya kami juga sama seperti Herodes, bahkan tidak lebih baik. Kami tahu tentang kebenaran, kami tahu tentang kebaikan, kami tahu tentang pengampunan, tetapi kami tidak melakukannya. Bapa, terima kasih sabdamu menegur kami, agar kami lebih bisa melakukan kehendak-Mu dan mengutamakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Dan juga mengesampingkan keegoan kami dan tingkah laku yang tidak baik, yang tidak benar. Dan biarlah kami pulih kembali ke jalan kebenaran yang Engkau perintahkan. Terima kasih, ya Tuhan, atas sabdamu. Pagi ini dalam ibadah daring ini kami juga bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang tidak kami lupakan. Berkat kesehatan, kedamaian, ketentraman kami masing-masing maupun keluarga di keluarga besar GKJ Meranggen ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini dan kami terus menengadahkan tangan untuk berkat-Mu ini. Kami teringat
Di satu sisi ada keluarga yang masih di dalam duka citanya yang mendalam. Keluarga Budi Darman yang kehilangan dan harus berpisah dengan putra terkasih Mas Heru. Demikian juga Bapak Widodo yang harus berpisah dengan putra terkasihnya. Bapak, kiranya mereka Engkau kuatkan, Kau hibur, dan bisa kembali secepatnya merelakan orang yang sangat dicintai, dikasihinya. Kami juga mendoakan untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam isolasi mandiri karena terpapar oleh COVID-19. Bapa, beri semangat, beri kekuatan yang ekstra. Tubuh mereka mampu mengalahkan sakit penyakit utamanya COVID-19 ini. Kami yang merasa was-was, takut, baik yang sudah divaksin maupun yang belum, kiranya juga Bapa beri kelegaan, penghiburan, kekuatan hati dan pikiran kami sehingga tubuh kami mampu untuk membangun kekuatan ekstra. Kami juga mendoakan ya Bapa, situasi kondisi ini yang berimbas pada gereja kami. Namun kami boleh bersyukur tangan-Mu tidak kurang panjang di dalam menolong anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Engkau mendatangkan donatur-donatur yang terpanggil untuk membantu kesulitan-kesulitan gereja kami. Kami boleh mendoakan Bapak Joko dan juga Ibu Budiarsih yang mengungkapkan syukurnya, yang tentu bantuan mereka sangat berguna bagi kemajuan gereja kami. Kami juga terus mendoakan para majelis yang ada, tentu harus dengan pelayanan penuh kasih karena harus tetap menjalankan tugas utama pemeliharaan iman para jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, kondisi yang prima, agar kami Engkau lindungi dan terhindar dari terpaparnya COVID-19 ini. Kami juga mendoakan anak-anak-Mu yang ke depan, walau di masa pandemi ini mereka tetap harus melaksanakan untuk pernikahannya. Keluarga Bapak Ibu Sumiti, keluarga Bapak Ibu Setiono, keluarga Bapak Ibu Kukuh Birowo, yang tentu harus mempersiapkan ekstra untuk putra-putrinya terkasih, mendampingi, menyertai, menghantar untuk sampai kepada pemberkatan nikahnya. Dan juga di catatan sipilnya nanti Tuhan sendiri
yang berkati semuanya dan juga proses-proses ibadah di masa pandemi ini kiranya juga Tuhan sendiri yang sertai, Tuhan sendiri yang berkati segala upaya. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negeri kami agar secepatnya bisa tertangani, pemerintah kami dapat mengendalikan semua jalannya protokol kesehatan sekaligus menjaga ekonomi negeri kami sehingga tetap dalam situasi kondisi yang stabil. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan yang sempurnakan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, doa ini kami haturkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sikap sempurna, marilah bersama-sama kita memperbaharui iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam nyanyian pengutusan. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 369A. Yesus berdali setia padamu, kita kau selalu dekatnya Tuhanku, bukan tak terganggu. Aku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, banyak kilauan hampa dan suara godanya di dalam dan di luar. Sejak mendesak, berisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus
Yesus kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Bapak Ibu, saudara yang terkasih ke dalam Tuhan, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita dalam ibadah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena itu terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Setialah pada suara kebenaran yang ada di hati kita. Dan setialah pada hal-hal baik, serta marilah kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kemudian Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah hari Minggu ini kita bisa mengikuti walaupun dengan sarana yang sangat sederhana, semoga boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sudah beberapa minggu kita mendapatkan atau menerima tamu dari jemaat lain, yaitu Bapak Haniel Trisman. Untuk itu, kepada Bapak Haniel Trisman, kiranya berkenan untuk memperkenalkan diri. Monggo Bapak, dipersilahkan. Mas Haniel, monggo. Ya, Mas Haniel Trisman. Mas Haniel, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kami boleh diizinkan bergabung di ibadah pagi hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Haniel Trisman. Saya stafnya Pak Luhdiatno. Dan, ya,
Panggilnya Mbak Sasi. Gitu aja dulu. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Tinggalnya di mana Mas Daniel? Tinggalnya di Pucang. Oh, kelompok Musa ya, nanti bergabungnya di kelompok Musa. Oh ya. Nah, Pak, terima kasih banyak. ya, mappingnya Bapak Heru sama Ya, Pak Heru. ya, majelisnya ya. Ya. Selamat bergabung, kami sukacita. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menerima kami. Ya. Terima kasih Mas Daniel telah memperkenalkan diri. Kami sambut kehadiran Mas Daniel supaya boleh kami untuk ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saya serahkan lagi kepada Bapak Lubiakan. Ya, sama Mas Adi di foto apa enggak? Oh iya Pak, biar memudahkan untuk kita. Biar menghitung jemaat. Kita mohon Bapak Ibu buka dulu kameranya. Ya. Oke. Sudah, kita foto 1, 2, 3. Ya, sebentar, ada 2 kali. Layar yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu lagi besok Kamis. Kita akan bersama-sama berpersekutuan. Salam sehat untuk kita semua, salam semangat. Walaupun terus menjalani hidup di tengah situasi yang tidak menentu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.